mau nunjukin ini produk si Maichi sekarang kemasannya baru ya Om Bob ya? Ya. Kalian sambil dicoba ya. Siap. Jangan dong kalau pedas 3 lumayan nih. Ini Oh, level basreng nih, basreng. Basreng. Oh. Basreng ini andalannya juga nih, banyak juga yang nyari. Biasalah teteh-teteh, kalau enggak kalau Maichi mah sebenarnya ya memang berapa persen presentasinya cewek cowoknya kalau Om Bob secara kasar lah? Secara kasar memang paling banyak mah cewek sih sebenarnya. Udah di angka, kalau patokannya dari Facebook aja misalkan, itu 58% perempuan yang beli. Ya nggak apa-apa. Dan cowok juga sah-sah aja. Kalau misalkan kayak ada yang mungkin apa nyinyir, mainnya cowok makan keripik pedas, cobain dulu. Ini mah rasanya beda sama keripik yang lain. Serius, gua nggak beneran, gua nggak bohong. Karena dia tuh punya ramuan ajaib yang kemarin Bob sempet jelasin, yang aduh wanginya tuh khas banget lah. Dan gua sempet bareng sama temen-temen kan ngomong, bareng sama temen-temen, terus gue makan keripik, terus gue iseng gue umpetin. Ada gue videonya udah berekam. Siap. Jadi gue umpetin, terus gue coba tes apa Maichi ini mah. Terus gue nanya ke beberapa orang, dan ternyata si brand Maichi ini melekat sedemikian kuatnya sampai orang-orang. Alhamdulillah, amin. Itu luar biasa sih. Gue banyak belajar lah dari si Om Bob sampai ngebangun bisnis, sampai ya dari yang tadi iseng tadi sampai mendunia bro si keripik ini. Ya itu nggak gampang lah. Makanya di video ini kita bagiin siap ke para penonton, mungkin mahasiswa tingkat akhir yang lagi aduh gue mau ngapain nih nanti setelah beres kuliah, atau mungkin yang udah kerja jenuh mau memulai bisnis, ya mungkin bisnisnya apapun ya, nggak harus kuliner. Nanti kita bahas tips-tipsnya. Nah, sekarang sambil gue cobain ya, si basreng. Gue tuh mau nanya, si Maichi ini nanti lebih lengkapnya, kan Om Bob punya channel sendiri, Om Bob Merdeka. Nah, selain Maichi nih, tadi Maichi, oke kita pending dulu. Sambil saya cobain, Om Bob ini sekarang yang gue lihat kan sibuk MLM nih. Ya. Nah, itu gimana nih? Apakah karena si Maichi ini udah jalan nih mah, dan saya pegawai udah ada. Mama sekarang mau mencoba. Gimana mulainya itu bisa tiba-tiba ke MLM gitu? Stop ceritain. Balik lagi sih, sebenarnya yang saya percaya itu memang tidak ada yang kebetulan, Bang. Ya. Kalau saya sih alhamdulillahnya, balik lagi ya tadi soal istri ya. Jadi bisnis Maichi gara-gara istri, bisnis MLM juga gara-gara istri. Nah, tapi memang kalau kasus yang ini, istri saya sakit. Istri saya sakit, mungkin karena ya kita berdua suka makan pedas ya. Dia punya mah kronis, jadi ini istri saya ini bandel. Udah tahu punya mah kronis, tapi ya terus aja gitu, terus aja makan yang pedas. Nah, di suatu titik dia mah kronisnya ini benar-benar kambuh parah sampai waktu pas lagi hamil anak pertama di tahun 2013-2014 itu, istri saya itu mahnya ini udah di tingkat yang luar biasa parah. Jadi kalau udah kambuh itu harus langsung dibawa ke UGD untuk disuntik cairan tertentu supaya asam lambungnya netral. Jadi udah parah banget, dan itu jadi pikiran kalau pas saya lagi ada di Bandung nggak keluar kota sih gampang, tinggal bawa aja ke UGD gitu ya. Pas saya ada, kalau lagi nggak ada gimana? Pas kejadian itu ada, saya lagi nggak di rumah, misalkan lagi kemana gitu ya, lagi diundang sama teman-teman mahasiswa atau instansi-instansi berbagi seperti ini gitu, kan bingung. Akhirnya saya berusaha mencari solusi, mencari kemana nih gitu ya, pengobatannya. Udah benar-benar dicoba ke berbagai pengobatan lah, dari dokter, medis, jadi medis barat, medis timur, herbal, dan segala macamnya lah kita sudah cobain, dan memang nggak kunjung-kunjung sembuh. Sampai suatu saat salah satu teman baik saya, ya, sahabat saya itu coba merekomendasikan produk MLM. Nah, produk MLM yang ini katanya bisa untuk nyembuhin mah kronis, dan ya kita kan tugas manusia kan ikhtiar, yang menyembuhin tetap Allah, yang menyembuhin tetap Tuhan. Nah, dicobalah 1,5 bulan kurang lebih, itu istri saya sembuh total. Nah, dari situ saya mikirnya sederhana, ini produk bagus. Istri saya yang sudah mah kronis dari belasan tahun, dan memang kambuh-kambuhnya itu di tahun-tahun 2013-2014 yang paling parah ya. Jadi kambuh langsung
UGD kambuh langsung UGD. Kalau nggak UGD juga minimal pokoknya harus pengobatannya cukup intens lah, intensifnya cukup lumayan gitu. Nah, itu logika sederhana aja, produknya bagus, ini pasti mudah dipasarkan gitu. Nah, dan itu saya nggak kebayang bahwa itu adalah bisnis model MLM atau apapun. Sederhananya ya udah, ini produknya bagus, saya cerita kemana-mana. Dan saya belum memahami di awal-awal ya bahwa itu adalah MLM, dan MLM itu kok di masyarakat ada yang konotasinya kurang positif apa, saya nggak paham. Jadi benar-benar lempeng, benar-benar lurus, ini produk bagus, udah ceritanya begitu aja. Oke. Dari sudut pandang saya ya, Bu. Ya. Saya dari dulu ya setengah apatis, setengah pengen tahu sih. Karena teman-teman dari zaman SMA dulu saya pada sebutlah CNA, nggak apa-apa lah sebutlah. Bob ini menggeluti Tianxi. Yes, Tianxi. Nah, ada CNA, terus ada Amway, ada Tianxi. Itu saya kan, karena teman-teman terdekat, jadi saya ngamatin sih hasilnya sampai sejauh apa. Karena Mas Om gebu dan yang jujur lah menjanjikan banyak hal yang dipikir-pikir kayaknya masuk akal, pasif income dan bla 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 kan. Jadi gua dan beberapa teman juga jadinya mendengar ML itu udah malas aja. Nah, pas Om Bob, karena kontaknya Om Bob selalu ada di handphone saya, setelah ada ya terus di sosmed juga kita berteman lah di semua sosmed. Gue lihat kan, pasti ngeliat lah di timeline si Om Bob sekarang Tianxi cik sampai berapa tahun bertahan. Gue begitu kan, selalu coba Tianxi. Terus Om Bob juga rajin sih seminar juga, terus berbagi sharing tentang Tianxi-nya. Terus kayak kalau yang gue lihat di status WA orang beli produk Tianxi di share juga testimoni, terus gue lihat sampai bertahun. Nah, berarti udah tahun keberapa Tianxi ini? Sekarang udah tahun keempat. Tahun keempat. Sampai 4 tahun dan terus menjalani. Dan ya gue lihat juga ya kasarnya sukses. Amin. Di Tianxi ini juga. Nah, gue pengen tahu nih, tadi nyambung kayak yang tadi, pandangan miring orang-orang itu emang seperti apa yang perlu diluruskan. Karena orang, gue yakin banyak orang di luar sana yang udah ngedenger yang lain, enggak, pasti mundur gitu. Betul. Nah, karena tadi teman-teman gue jalanin paling cuma berapa bulan, udahan. Paham. Om Bob bisa sampai 4 tahun begini, karena gue yakin berarti ada something yang gue bakal jalanin terus karena menghasilkan. Nah, itu tadi coba gue pengen tahu nih. Pertama, setelah saya terjun 4 tahun ya, kan awal juga saya orang yang awam tentang MLM. Karena terjun ke MLM pun karena accidentally gitu ya. Karena tadi butuh produknya buat istri. Setelah menggeluti ternyata ini bukan sekedar produk yang bagus. Ya kalau dari sisi saya Tianxi cocok di saya sama keluarga gitu. Tapi setelah terjun ke dalamnya, ketika ikuti pertemuan-pertemuannya, ternyata bisnis ini itu bukan sekedar uang yang saya lihat. Kalau bicara uang, saya rasa masih banyak bisnis yang lebih besar angkanya atau bahkan lebih menjanjikan. Tapi yang saya pahami di bisnis MLM Tianxi ini, saya mendapatkan bahwa ada nilai lebih, ada value lebih. Jadi bukan sekedar uang yang kita cari, ya. Ataupun kalau kita memang mau menjemput income, kita harus bantu dolen-dolen kita, bantu apa ya, bahasa umumnya itu bantu mitra-mitra bisnis kita, bantu mitra-mitra kerja kita. Nggak sebaliknya, yang konotasinya kalau di masyarakat yang awam itu justru pasti kalau orang yang join belakangan itu rugi gitu ya. Nah, ini yang saya pengen luruskan sama teman-teman juga. Teman-teman harus membedakan antara bisnis MLM dengan bisnis money game. Nah, itu beda ya? Itu beda. Karena bisnis money game sama MLM ini kelihatannya sama karena dia polanya sama-sama jaringan. Polanya sama-sama jaringan. Skemanya itu membangun organisasi bisnis gitu ya. Tapi kalau money game memang mungkin ada sisi di mana orang itu dirugikan. Karena memang skemanya itu kalau teman-teman nanti mungkin bisa banyak lah cari informasinya, bisa googling dan sebagainya, itu ada skema Ponzi itu. Nah, itu yang merugikan karena memang benar-benar untung tuh yang benar-benar yang di atas. Nah, kalau MLM itu nggak seperti itu. Dan salah satu ciri money game sama MLM itu kelihatan dari money game itu nggak ada produk yang dijual, benar-benar hanya permainan uang, benar-benar hanya orang dapat sekian dan akhirnya kayak arisan berantai. Nah, kalau
kalau dari sisi agama saya nih di Islam, dan ini cukup sensitif sebenarnya. Teman-teman juga mungkin harus jadi acuan untuk ketika teman-teman ditawarkan atau mau mulai terjun ke bisnis jaringan, lihat kalau ini tuh bibit bebet bobotnya gitu. Nah, money game itu pasti yang pertama dia nggak ada produk yang dijual, ya itu sudah pasti aja, sudah pasti. Dan dia sudah menjanjikan sejak awal begini. Nah, kalau MLM yang benar pasti ada produk yang dijual, jadi tetap ada transaksi jual beli. Oke. Nah, kalau dari sisi saya, dari sisi agama Islam, kalau tidak ada produk yang dijual, hanya permainan uang, sudah pasti itu masuk ke goror, judi maksudnya. Nah, dan nggak boleh gitu. Kita tiba-tiba dapat uang dari mana gitu, juntrungannya nggak jelas. Nah, kalau MLM benar-benar ada produk yang diperjualbelikan, di situ ada nilai transaksi, di situ ada margin, masuk akal. Kita dapat keuntungan karena penjualan produk. Nah, walaupun misalkan tapi nyari downline, nah downline juga kan harus beli produk sebenarnya. Downline itu kan sebenarnya sama saja seperti kita member get member. Contoh misalkan gini kayak Maichi nih. Maichi, saya punya distributor, saya punya reseller, kan itu sebenarnya kalau secara skema sama aja, itu downline yang satu, downline yang kedua, sama aja gitu. Dan di situ ada margin yang didapatkan. Nah, terus kalau mau lebih teman-teman mau lebih telah lebih dalam, kita semua sudah ada badan yang melindungi bisnis MLM. Ya, ada yang namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, kalau ada bisnis MLM tidak tergabung di APLI, itu sudah pasti abal-abal. Hati-hati, itu pertama. Jadi proteksi yang pertama dari pemerintah itu ada APLI, di bawah Deprendag ini, Deprendag langsung. Jadi Deprendag membawahi APLI ini membawahi bisnis MLM. Kalau ada yang kacau, ada terlihat pelanggaran, itu dicabut izinnya. Bisa diakses via bisa diakses ya APLI. Kemudian yang kedua, kalau yang Muslim terutama ya, itu harus rujukan berikutnya. Setelah APLI, dia bisa MLM-nya sudah dapat sertifikasi syariah belum dari Majelis Ulama Indonesia, dari Dewan Syariah Nasional. Nah, alhamdulillah Tian salah satu MLM yang dapat label syariah karena sudah diteliti, ditelaah sejak sekian lama. Kita dapat label syariah itu sejak tahun 2013. Nah, berarti sebelumnya nggak syariah dong, bukan seperti itu artinya. Tapi memang ketika tahun 2013 ke sana, Dewan Syariah Nasional dari MUI ini sudah mulai concern karena banyak yang tadi konotasi yang kurang oke terhadap bisnis jaringan, terhadap bisnis network marketing atau bisnis MLM. Akhirnya MUI berusaha untuk turun tangan supaya tenang gitu. Dan buat teman-teman yang berjuang di MLM dan sebenarnya mereka ini berjuangnya dengan cara yang tepat, itu jadi kasihan sebenarnya. Jadi kasihan karena lu mah begini lu bakal mau nipu ya ketemu gua dan sebagainya, padahal mereka mah sebenarnya jalannya benar. Gitu. Nah, itu pertama yang teman-teman harus pahami, dan saya pengen luruskan di sini kesempatan di Mang Ius nih ya, di Popstore Indo ini memang Popstore TV nama channelnya. Popstore TV. Nah, Popstore TV ini kita berusaha memberi edukasi lah walaupun cuma sedikit. Nah, berikutnya juga kalau misalkan tapi ada juga teman-teman saya yang sudah tergabung di MLM yang syariah, terus misalkan bahkan di MLM Tiansi itu sendiri, tapi kok caranya nggak syariah nih Mang? Nah, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Maksudnya contoh beginilah, satu organisasi sebesar, atau lebih mudah lagi perbandingannya seperti ini, sebut saja nggak apa-apa ya, ITB, Unpad misalkan. Kan kalau misalkan ada mahasiswa yang DO, salah mahasiswanya atau salah ITB-nya? Mahasiswa yang DO? Iya, salah mahasiswanya. Salah mahasiswanya, karena secara kurikulum banyak sekali ITB ini melahirkan banyak banget ya, negarawan, bangsawan, orang-orang yang berjasa untuk negara ini, untuk bangsa ini, bahkan untuk dunia. Tapi kok bahkan misalkan dari ITB ada Insinyur Soekarno, ada Kang Emil gitu ya. Nah, tapi kok ada mahasiswa yang DO. Nah, terus nggak bisa kan semudah itu aja. Berarti ITB-nya terbalik ya. Kan loba DO, kan jangan lihat yang DO-nya, lihat juga yang suksesnya. Nah, sama juga dengan misalkan MLM, atau bahkan teman-teman juga nih ada Tiansi, kombo mah omong kosong. Misalkan Tiansi juga banyak yang nggak bener karena dari dulu juga ada yang DO tadi, ada yang oknum gitu ya. Saya rasa nggak tepat kalau kita MLM Tiansi mah nggak bener karena melihat orang-orang yang nggak tepat gitu menjalankannya. Artinya bukan kurikulumnya yang salah, bukan lembaganya yang salah, tapi orang itu yang menjalankannya kurang tepat. Begitu ya. Berarti secara kesimpulan yang gue ambil, kalau lo ada yang mungkin yang kalian yang lagi nonton ini mau memulai bisnis Tiansi terus ragu, nah ini jaminan. Bob Merdeka, ownernya Maichi, udah menjalani bisnis Tiansi 4 tahun. Tanya-tanya lebih lanjut nanti lebih lengkapnya bisa ke Instagramnya Bob Merdeka, bisa ke
Twitter juga masih aktif? Masih aktif. Nah, atau Facebook, ya pokoknya Instagram lah gampang lah, tinggal mention, tukeran nomor kontak, ketemuan langsung, boleh tanya lebih jelasnya. Boleh. Gitu. Nah, gue mau tanya si MLM, ya Tiansi, penghasilan dibandingin Maichi lebih besar mana, Bu? Oh, masih jelas masih lebih besar Maichi sejauh ini. Sejauh ini masih lebih besar Maichi. Karena memang pertama dibangunnya sudah cukup lama dan ada jadi gini. Kalau secara income memang Tiansi ini masih lebih rendah ketimbang Maichi. Pertama tadi soal waktu ya, dan soal modal yang dikeluarkan. Nah, kalau pembandingnya modal, Tiansi ini lebih besar. Karena gini, kalau modal yang saya keluarkan di Maichi itu gede banget. Income lumayan dan bisa disyukuri sampai hari ini. Tadi juga omset kita sudah cerita, itu banyak sekali yang saya bisa syukurin sampai hari ini. Tapi modal yang saya keluarin juga gede banget. Nah, kalau Tiansi, angkanya memang mungkin sekarang di penghasilan saya dari Tiansi itu mungkin cuma 20%-nya dari penghasilan saya di Maichi. Tapi modal yang saya keluarkan itu berkali-kali lipat lebih kecil. Bahkan mungkin sedikit banget. Contoh nih ya, misalkan Maichi ini sebut saja di angka, kalau mau hitung-hitungan saya sudah keluarkan modal ini lebih dari 10 miliar selama 9 tahun ya. Modal yang berupa aset, bangunan, branding, dan seterusnya. Itu sudah lebih dari 10 miliar. Tapi yang bisa disyukuri ya income-nya juga besar. Nah, kalau Tiansi, saya sampai angka 50 juta pun belum nyampe. Selama 4 tahun itu 50 juta benar-benar keluar belum pernah. Gitu. Jadi jauh kan? Ini modalnya nggak sampai 50 juta. Income-nya 20%-nya Maichi. Kalau yang ini angkanya sekian tadi 10 miliar lebih, ya 5 kali lipatnya penghasilan Tiansi. Memang secara income masih gede Maichi. Tapi saya yakin kalau telusuri terus, dijalani secara konsisten, bahkan hasilnya bakal bisa lebih besar karena yang tadi pembandingnya adalah modal. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan di kepala gua. Si produk Tiansi-nya itu Om Bob nyetok? Nggak nyetok sih. Nah, itu berarti gimana sistem ngejualnya? Sistem ngejualnya kan kita bermitra dengan si Tiansi-nya sebagai perusahaan supply, perusahaan yang memproduksi. Kita ini fokusnya benar-benar hanya mendistribusikan barang. Jadi kalau ada orang terjadi transaksi, ada penjualan, sebenarnya kita tinggal datang ke stokis-stokis terdekat. Stokis-stokis rekanan si Tiansi ini. Misalkan kayak saya ngebangun di Bekasi, di Jakarta, ya kita nggak perlu ada stok sampai bawa stok dari Bandung gitu, bawa ke Bekasi. Nanti kalau misalkan ada transaksi di Bekasi, kita tinggal ajak mitra bisnis kita, calon mitra bisnis kita untuk beli produknya ke stokis tersebut. Beres. Nah, mudahnya bisnis MLM tuh gitu. Kita dimudahkan dari sisi permodalan sebenarnya. Karena kita bermitra, karena kita berkolaborasi. Sebenarnya kan sekarang zamannya kolaborasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bisnis konvensional seperti Maichi, kita harus nyetok duluan, memproduksi duluan. Pasti. Tapi kalau secara margin tadi saya bilang lebih gede, balik lagi. Nah, yang si Tiansi ini berarti Om Bob ini sekarang ya anggaplah saya juga awam ya, nggak ngerti posisinya di Tiansi ini sebagai apa? Sekarang sih kalau secara jenjang itu kurang lebih sudah, kalau di istilahnya itu leader nasional lah. Leader nasional. Jadi tahapan puncak nasional lah. Nah, ini kita memang, kalau saya pribadi di tahun 2019 ini memang lagi ngejar tahapan internasional dengan membantu rekan-rekan kami menjadi peringkat saya, menjadi tahapan nasional. Maka saya bakal naik di tahapan internasional, kurang lebih begitu. Nah, di tahapan nasional ini ada berapa banyak leader nasional ini? Nah, secara grup gitu ya, berapa downline gitu ya, atau berapa omset atau gimana? Pertanyaannya berapa orang? Kalau leader nasional ini? Leader nasional di Indonesia puluhan, ratusan, ribuan? Ratusan nyampe. Tapi dari ratusan itu pasti kan balik lagi yang konsisten, yang eksis terus. Nah, itu akhirnya nanti mengkerucut. Tetap aja ya hukum alam sendiri yang pasti menyeleksi. Nah, terus berarti setelah ini tadi Om Bob sekarang jenjang berikutnya adalah level leader internasional. Nah, terus tadi berarti orang kalau misalkan nih sekarang, aduh gue punya penyakit nih, gue mau beli, langsung Om Bob bisa? Bisa. Nanti misalkan orang Bandung, gue mau butuh sekarang banget nih, Om Bob gimana? Misalkan nih gue, gue sakit mah tadi lah, gampang. Om
Oh berarti kalau misalkan kalian makan pedas terlalu banyak makan keripik, nah ini Cocok, solusinya TNC. Jadi nyambung sebenarnya. Iya benar deh. Jadi ada solusi, tapi kalau memang makan pedas ya secara logika juga tidak disarankan terlalu banyak. Betul, terlalu berlebihan. Jadi kalau misalkan nama Ici ini tadi kalau dipadukan dengan makanan-makanan pokok itu wah nikmat banget. Juara. Cobain makan bakso atau makan nasi goreng atau makan masakan ibu kamu dipelurukin sama Ici. Wih, mantap. Jangan terlalu banyak, ada porsinya kan. Yes. Nah, kalau misalkan saya aduh sakit. Wah, Bob, saya butuh banget sekarang. Ngontek Om Bob, terus gimana? Om Bob ngambil barangnya dari mana? Dari stokis terdekat yang di Dari stokis rumah terdekat. saya. Iya. Itu Gitu. berarti stokis itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau yang di kota-kota besar sih, di satu kota besar itu biasanya ada beberapa titik stokis. Kayak di Bandung ini lumayan, ada kayaknya sih ada lebih dari 7 stokis ya. Kalau di kota yang misalkan Jayapura ya mungkin cuma 1. Oke. Tapi kalau Bandung ini banyak, apalagi Jakarta. Kalau Jakarta, Bekasi itu satu kota itu ya karena arealnya juga gede ya, itu banyak sekali stokisnya. Nah, yang gue tanya, si stokis ini berarti ngeluarin modal untuk beli dulu produknya. Yes. Kalau stokis memang beda lagi dia model bisnisnya beda lagi. Okay. Karena kalau dia bakal dapat margin juga dari pembelian distributor yang menyebar di seluruh kota tersebut. Dia dapat margin juga gitu. Karena dia sudah memodal duluan. Nah, stokis itu beda lagi gitu. Dengan bisnis stokis TNC atau stokis TNC dengan distributor TNC itu beda lagi. Kalau saya mengambil distributor nggak ngemodal gitu. Beda. Jadi kalau misalkan teman-teman tertariknya, saya mah pengennya stokis karena mungkin distributor yang bergerak ngambil margin dia jadi stokis. Nah, tapi butuh modalnya lumayan kalau itu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman saya mah pengennya kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi dagang saya mah jadi toko yang nyediain, yang distributor gerak mah termasuk Om Bob dan lain-lain. Ya udah, saya kerja sama Om Bob. Ya udah bisa itu juga. Gitu. Jadi kalau mungkin ada penonton ini yang super mungkin ya kasarnya modal pas-pasan tapi dia pintar bergaul, pintar berkomunikasi, relasi banyak. Mending jadi distributor. Yes. Oh gitu. Jadi kebayangkan ya. Oh, ada yang mungkin punya modal banyak mau diusahain apa nih? Tapi dia malas untuk bersosialisasi, bergaul. Stokis, kerjasama sama distributor yang gencar. Walaupun memang syarat jadi stokis memang syarat pertamanya tetap jadi distributor dulu tetap gitu. Tapi memang pada akhirnya nanti mengkerucut menjadi stokis gitu. Jadi syarat pertama stokis itu tetap dia harus member TNC. Nggak mungkin tiba-tiba gue sudah jadi stokis tapi udah bukan member TNC atau distributor TNC, nggak bisa. Gitu. Untuk awal mula menjadi member itu berapa dana yang dikeluarin? Kalau bener-bener dari awal itu cuma 99.000 plus belanja satu produk, udah itu doang. Produknya bebas. Jadi range harganya itu dari 50 ribuan sampai di angka kalau yang kapsul-kapsul ya, yang sesuai tadi kita butuh manfaat kesehatannya buat apa, itu sampai di angka 600.000. Jadi dari 50.000 sampai 600.000 range-nya. Walaupun memang ada produk-produk yang lebih mahal dari itu, karena itu berupa alat kesehatan seperti gelang, matras, itu memang angkanya di atas itu. Tapi kalau yang range harga yang repeat order itu 50.000 sampai 600.000. Tadi yang 99.000 itu untuk kartu anggota. Untuk aktivasi supaya 99.000 ini kita bisa akses ke internet di m.tiens.co.id. Nah, di situ kita member-member bisa login ke situ tentang manfaat produk, tentang pertemuan TNC ada di mana, stokisnya ada di mana aja. Jadi semua bisa akses ke sana. Dan nanti kalau teman-teman akhirnya aktif nih, di situ kita bisa lihat ada omset kita udah nyampe mana, peringkat kita bakal seperti apa. Terus ada pembelanjaan, misalkan orang beli di stokis mana tapi kitanya di Bandung, masuk nggak nih omsetnya, stokisnya jujur atau enggak, itu ada di situ semua. Jadi nggak akan ada penipuan. Nah, disitulah kenapa akhirnya TNC juga dapat label syariah, karena semua sistem ini udah istilahnya sudah adil dan transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin, semua bisa ngakses, semua bisa akses informasinya gitu. Tadi catat ya, tadi udah Bob sebutkan si webnya. Terus anggota itu berapa lama? Anggota itu kalau misalkan jangka waktunya itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun aktivasinya. Jadi kalau 1 tahun itu nggak ada pembelanjaan, itu angus memang. Berarti kayak dulu modelnya Oriflame gitu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Tapi kayaknya memang kalau menurut saya sih wajar ada jangka waktunya supaya kan database juga banyak. Kalau misalkan banyak yang nggak aktif, itu terbengkalai semua. Jadi memang ada aktivasi. Kalau teman-teman memang
arahnya ke apa ya, arahnya memang mau ngebangun bisnisnya benar ya nggak mungkin nggak aktif. Iya. Berarti nanti misalkan aktif setahun, jadi tahun berikutnya nggak usah bayar lagi. Yes, nggak perlu usah bayar lagi. Itu bisa seumur hidup selama aktif mah. Iya betul, selama ada pembelanjaan terus di ID card kita dan di grup kita gitu. Jadi mungkin yang kalian punya duit 300.000 nih, gue mau usaha apa, bisa mulai, betul. Bisa ya. mulai. Ya oke. No, cobain nanti ya, tadi ya saya bilang lebih lanjutnya tanya langsung @bob_merdeka. Yes. Terus nah sekarang ini nih, coba Bob bagiin ke para penonton ya 3 atau 5 kiat sukses cara menjadi kaya. Ini gue nggak ada briefing dulu sebelumnya, ini mah spontan aja, coba yang Bob kepikiran. Spontan ya. Secara spontan yang pasti temukan pasangan yang tepat. Nah, catat tuh satu, bisa dijabarin. Iya. Tadi ya. Pasangan yang tepat, karena gini, di balik pria sukses pasti ada wanita yang sukses juga. Oke. Gue sepakat banget itu. Sukses dalam artian mendampingi, menemani, karena gini, kalau kita mendukung, mensupport, ya jadi support sistem kita lah. Kalau misalkan nggak sevisi, nggak searah, nanti teman-teman misalkan dari awal masih PDKT, nanti lama-lama udah mulai serius, akhirnya sampai nikah nggak sevisi, bahaya, pincang ya. Iya, karena nanti kita mau ngebangun kemana ya, walaupun itu kedepannya, tapi kan saya kan belum punya pasangan Bob gitu ya. Akhirnya berorang mikiran gitu ya, maksudnya masih jomblo juga, bukan ke arah pasangan ini. Sebenarnya karena tadi spontan jawaban saya pertama itu yang keluar. Tapi sebenarnya selain pasangan, sebelum kita punya pasangan, sebenarnya yang paling penting adalah mindset dulu sebenarnya. Pola pikir, karena pola pikir pengusaha, pola pikir pebisnis itu beda jauh dengan pola pikir employee. Ya, beda karena mindset pengusaha, mindset orang kaya itu apa ya? Salah satu contohnya ya, orang kaya dengan, bukan berarti karyawan atau orang-orang teman-teman yang bekerja ini, berarti mindset orang miskin nih, bukan begitu. Tapi maksud saya gini, teman-teman sudah tahu lah faktanya. Top 10, top 10 orang-orang kaya dunia, saya rasa nggak ada pekerja, semuanya pengusaha. Dan semua orang, ya teman-teman Popstar TV juga tahu bahwa memang yang kaya itu para pengusaha gitu. Tapi banyak orang yang tidak mau terjun karena balik lagi mindset. Nah, karena mindsetnya itu, kalau orang yang tidak kaya, mindsetnya itu selalu berpikir untuk tidak kalah. Nah, tapi kalau orang kaya itu berpikir untuk menang. Itu udah beda jauh. Ya, benar. Menghindari kekalahan kalau yang orang tidak kaya mah. Tapi kalau orang yang kaya mah berusaha caranya gimana mencari cara untuk menang. Nah, jadi dari mindset, karena mindset ini akhirnya berbuah ke ucapan. Dari pikiran muncul ucapan. Ya, karena kita berpikir positif akhirnya mengucap positif, dari ucapan positif akhirnya timbullah tindakan yang positif. Dari tindakan terus diulang-ulang jadi kebiasaan lama-lama jadi karakter jadi masa depan, jadi hidup kita. Nah, jadi balik lagi dari pikiran dulu nih, tarik. Kalau masa depan pengen positif, ya pikirannya harus positif tentang dunia usaha, tentang apapun, bahkan sebenarnya tentang keluarga, tentang kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau pikirannya sudah negatif, ujungnya pasti negatif. Karena kita bakal bertindak, berucap yang negatif semua gitu. Jadi memang yang paling penting itu, terutama menurut saya, untuk teman-teman jadi pengusaha apapun jenis usahanya, selalu pikiran diawali dari mindset dulu. Maksudnya, belum apa-apa udah berpikir, nanti gimana kalau gua rugi, gimana kalau begini, gimana kalau gua gagal. Kenapa nggak dibalik pertanyaannya? Nah, balik lagi ke mindset, gimana kalau gua berhasil, gimana kalau gua sukses, gimana kalau dengan ini gua kaya. Nah, bakal berbeda arahnya gitu. Betul, gua sepakat banget. Yang selanjutnya dream ya, tadi sampai dream. Ya, tadi memang mimpi. Kita harus punya impian, punya tujuan. Karena kalau misalkan kita nggak punya tujuan, ya lalu harus, ya gimana ya, kalau kita nggak punya impian ini lucu sekali gitu. Hidup tanpa arah gitu, arah ya. Contohnya kayak gini, teman-teman naik taksi gitu ya, terus si emangnya nanya mau kemana, nggak tahu ke mamang ya. Itu kan sangat menyedihkan. Jangan sampai lah. Jadi memang harus punya dream, dan itu menjadi energi buat kita ketika mengalami tantangan, mengalami rintangan. Akhirnya saya punya tujuan ke depan. Nah, akhirnya bakal ngarah ke sana lagi. Dan saya yakin semua pengusaha, semua orang-orang sukses itu pasti punya dream, nggak mungkin nggak. Itu jadi penting sekali. Jadi kalian yang lagi putus asa, lagi bingung, urungkan niatmu untuk mau mengakhiri hidup kalian. Karena di depan tuh
banyak hal yang mungkin kalian belum pernah cobain. Betul. Ya kan tadi berarti mimpi itu penting banget. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya sih menurut saya harus selalu memiliki sikap untuk mau belajar. Nah karena gini, ketika kita berhenti belajar, udah pasti udah aja. Mau teman-teman ada di level yang udah menurut teman-teman udah di puncak, udah sukses sekalipun, kalau sudah berhenti belajar udah nggak akan kemana-mana. Dan orang-orang yang merintis sampai akhir merintis bisnis atau apapun sampai karirnya sukses, sampai bisnisnya sukses, adalah orang-orang pembelajar sejati. Ya mungkin enggak, setuju gitu. Ya sekarang medianya banyak sekali untuk belajar. Kalau dulu kan cuma buku, sekolah gitu ya. Kalau sekarang kan teman-teman bisa akses di Google, di YouTube, webinar, macam-macam lah. Teman-teman tinggal benar-benar mau belajar banyak, sama bahkan belajar tuh dari siapapun lah ya, dari siapapun. Jadi literasinya banyak tentang berbisnis dan sebagainya. Nanti akhirnya dengan pembelajaran itu bakal membuat kita sampai ke level yang memang kita pengen gitu. Jangan merasa puas lah. Yes, terus saja. Kalau gue sih memang itu pun yang saya lakukan. Saya ngerasa tiap hari itu ngerasa bodoh aja terus. Jadi wah ini banyak hal di dunia ini yang saya tuh nggak tahu gitu. Betul. Kayak sekarang malam ini saya dapat banyak pelajaran banget dari Om Bob. Siap, sama-sama kita sama-sama belajar sama Mang Yusuf gitu. Apa namanya? Dan seneng banget kalau gua ketemu orang baru gitu kan tiap hari kan sharing yang tanpa kita duga tuh orang yang kadang mungkin seseorang yang mungkin tadinya nggak kita anggap tapi wah ternyata dia mempunyai sesuatu yang gua nggak tahu sebelumnya gitu. Bahkan dari anak kecil. Nah itu tadi jangan pernah ngerasa apalagi sombong gitu ya. Jangan sampai ya. Jangan. Ya makanya berbagi itu salah satu kunci kesuksesan juga sih menurut gua ya. Karena dari berbagi itu tadi belajar lagi gitu. Makanya ya salah satunya gua bikin channel Popstore TV ini itu tujuannya memang begitu Om Bob. Saya menyadari di sekeliling saya ini begitu banyak teman-teman yang memang menginspirasi saya pribadi dan sangat sayang kalau ilmunya cuma buat saya sendiri gitu. Makanya saya bagiin ke teman-teman supaya teman-teman juga mendapatkan ilmu dari ya sama seperti saya yang sama seperti yang saya dapatkan ya kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa bagiin lagi ilmu ini ke teman-teman, ke saudara kalian, bisa sharing video ini. Nanti saya ulangi lagi untuk lebih lengkapnya nanti di channelnya Om Bob Merdeka mungkin bisa ada tips-tips singkat apa kiat-kiat membangun usaha, ntar detail-detailnya MLM seperti apa, apa namanya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah versi Om Bob itu seperti apa, mungkin ngedidik anak versi Om Bob, kita bisa bahas macam-macam lah tentang hobinya Om Bob juga, mungkin nanti masuk aja di YouTube-nya Bob Merdeka ya. Bob Merdeka. Ya paling gitu. Terus ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin lagi ngerintis usaha atau lagi udah mulai usaha tapi asal nggak berkembang mungkin kan? Betul. Kalau menurut saya sih salah satu yang kita harus miliki itu sebenarnya bahasanya apa ya? Bahasanya tuh attitude ya. Sikap. Jadi gini, sikap ini berhubungan, sikap ini universal. Jadi misalkan gini, sikap kita terhadap kerja keras, sikap kita terhadap kegagalan, sikap kita. Jadi bagaimana menyikapinya, balik lagi ke mindset tadi ya. Ketika kita nemuin kegagalan, kita menyikapinya negatif atau positif. Nah itu menentukan sekali. Karena teman-teman perhatikan semua orang yang sukses, terutama ini saya bicara sikap soal kegagalan tadi ya, yang lagi dirundung masalah, yang lagi kayaknya kok nggak maju-maju. Nah sebenarnya kegagalan itu sebenarnya temannya keberhasilan, yang sudah pasti sepaket. Ya, betul. Kalau orang gagal, yang sebenarnya orang gagal itu bukan yang nggak pernah mengalami orang yang benar-benar gagal, itu bukan orang yang jatuh, orang yang gagal itu orang yang nggak pernah nyoba sebenarnya. Ya, jadi benar-benar belum apa-apa udah pasti gagal, udah pasti gagal, udah gua nggak akan melangkah. Tapi kalau teman-teman sekarang menemui rintangan, menemui tantangan, menemui kegagalan itu cuma sementara sebenarnya. Jadi sikap itu terhadap kegagalan terusin terus, ya jalan terus. Karena banyak orang yang menyerah di tengah jalan padahal udah sedikit lagi. Itu sayang banget gitu. Karena ya memang semua orang sukses bukan di dunia usaha aja, di dunia apapun, di bidang apapun, orang-orang sukses ada orang-orang yang persisten, orang-orang yang konsisten dan mereka menyikapi positif tentang kegagalan. Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu dari 10.000 kali percobaan. Itu gila. Kita 10.000 kali gagal aja ya. 10.000 kali transaksi nggak jadi misalkan, udah bete-nya luar biasa. Ini
10.000 kali percobaan lab untuk dapat bola lampu, dan sekarang manfaatnya luar biasa lampu ini gitu ya. Untuk muka bumi ini. Untuk muka bumi Ya. dan semuanya gitu, semua bidang usaha, Bill Gates, pasti. Steve Jobs, semua pernah gagal, nggak mungkin nggak. Ya. Gitu. Ya itu tadi, gimana kalian menyikapi kegagalan. Jadi Mhm. apa namanya, mental lah yang Mental. dibangun ya. Mental. Ketika kalian gagal, jangan putus asa. Mhm. Ya tadi balik lagi ke yang mimpi tadi, Mhm. ketika kalian punya goal, capai gimana caranya? Cara A gagal, cobain cara B, Mhm. cobain cara C, masih gagal, cobain cara D. Benar. Masih akan banyak cara untuk mencapai si goal tersebut ya. Betul. Itu tadi luar biasa Om Bob tips-tipsnya. Siap, Sangat mohon terima menginspirasi. kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan hikmah dari menonton Siap, video amin, ini. amin, amin. Kita doain semua yang nonton pada sukses. Amin, amin. Usahanya berhasil. Amin, amin. Kalau mau ketemu langsung sama Om Bob Merdeka yang tadi, cari aja, tinggal googling Bob Merdeka di Instagram, Twitter. Kalau sama saya ya, saya belum jadi apa-apa lah. Jadi ya begitulah. Nanti sampai ketemu di obrolan ngobrolin seputar bisnis bareng pengusaha-pengusaha yang lain juga. Siap. Terus juga nanti ya kalau channel ini mah random ya, ngobrolnya juga nanti Full of surprise ya. sama musisi, sama budayawan, Yes. sama kolektor, sama kemarin pengacara, sama DJ, macam-macam. Sama barusan kemarin ini Aryan Sringai. Oh iya, mantap. Nah makanya ntar kedepannya ada request video apa juga silahkan request. Ya udah, paling kita ada lagi. Udah sih. Paling teman-teman juga apa, kalau misalkan mau lebih detail, lebih banyak tentang seputar apa yang saya lakukan di bisnis, di marketing, insight-insight tentang branding dan sebagainya, tentang pandangan saya tentang bisnis, baik itu MLM atau konvensional, teman-teman bisa subscribe di channel Bob Merdeka. Ya, atau itu mungkin ya tadi kata Mang Yus, search aja. Bahkan kalau misalkan saya pengennya ketemu langsung, ya nanti tinggal minta kontaknya, tinggal search aja Bob Merdeka, kontaknya di apa, seperti apa. Ya. Nah, kita bisa COD-an ya, kalau istilah zaman sekarang mah Iya. bisa ngobrol langsung, Ya. apa, ngawangkong langsung Ya. lah, ngobrol langsung, mau di kantor Maici, mau Ya. di mana bebas. Pokoknya manfaatkan sosial media yang kalian punya Dengan untuk positif. menghasilkan sesuatu. Yes. Saya juga ngerasa banget, saya dapat duit dari Instagram, Om Bob. Keren. Saya dapat duit dari Instagram. Dulu zaman MySpace, ya kalau di ke belakang bisa dapat panggung-panggung band dari MySpace. Saya ketemu istri saya dulu di Pet. Wih. Jadi sosial media teh apa ya, berjasa pisan buat hidup gua gitu. Terus di YouTube gua ketemu banyak teman baru, dapat ilmu baru di YouTube. Yes. Makanya dengan YouTube ini gue pengen manfaatin biar bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin, amin, gitu. amin. Jadi ya itu tadi lah. Sekarang udah 2019. Ayo anak-anak muda Indonesia, tunjukin kalau kita teh mampu gitu. Betul. Jangan kalah sama teman-teman negara tetangga. Ya. Gitu. Karena gue yakin, wah Indonesia mah itu surga pisan. Benar. Mau apa-apa tuh nggak susah gitu ya. Benar. Teman-teman banyak, ya udah gitulah. Tetap semangat ya untuk semuanya. Siap. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di video-video berikutnya ya. Dah.